kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kata pepatah, kalau tidak kenal tidak disayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Diki Hosea Octavianus. Ya, saya orang Rote. Ya, dan ini adalah tante saya, Ibu Mary Menale Octavianus. Ya, saya bertumbuh di bawah bimbingan Ibu Mary dan saya melayani di gereja GSIA. Jadi kita sama, ya, GSIA Kasih Karunia Nangaburi. Jadi saya ketika bertobat di Kupang, ya, saya SMP, SD, saya SD, STM dan kuliah 2 tahun. Dan ketika saya rajin dalam persekutuan, saya penginjilan di jalan-jalan karena memang saya dari kecil sudah bawa saya seperti itu. Dan saya penginjilan dengan anak-anak penginjilan, saya doa ke rumah sakit. Dan karena Tuhan mau pakai saya 100%, maka ketika saya dengan mama saya berdoa di kamar, Tuhan berbicara, Deki, tinggalkanlah sekolahmu dan layani aku. Dan pertama saya ragu, Tuhan benarkah tidak Tuhan? Tapi Tuhan siapkan semuanya. Ada sponsor Tuhan siapkan, semua Tuhan siapkan. Sehingga saya berangkat ke Sati, saya tamatkan Sati dari bawah GSIA. Dan saya sekolah dan saya tamat. Dan waktu sekolah saya karena di rumah dididik dalam doa. Saya dengan mama ini bersyukurkan di rumah kami dididik dalam doa. Jadi berdoa dan saya di sana setiap jam 4 ya sore saya berdoa dan berdoa untuk pelayanan. Dan ketika saya selesai diploma, Tuhan mau saya ke Kalimantan. Dan saat ini saya di Kalimantan. Dan puji Tuhan itu karena kemurahan Tuhan. Dan pada hari ini ya sekian perkenalan dan kesaksian singkat. Dan saya kita semua belajar firman Tuhan. Untuk menghormati firman kita beri bersama-sama dan kita renungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 27, 1 ayat 2 kita untuk kita renungkan bersama-sama. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Jemaat Tuhan kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terima kasih. Silakan Bapak Saudara. Bapak dan Saudara, pada hari ini saya beri judul renungan bahwa kita jangan gelisah karena Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Kalau kita bicara damai sejahtera, Bapak sudah tahu apa artinya, pasti sudah tahu bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai adalah tidak ada perang, aman, tenang, ya, aman, tenang, dan tidak ada yang namanya permusuhan. Damai, ya, tenang dan tentram. Kemudian sejahtera artinya aman, sentosa, makmur dan selamat. Itu arti daripada damai sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Saudara, kalau saudara baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam Alkitab Perjanjian Lama yang namanya bahasa Ibrani, ya, damai sejahtera artinya shalom, ya, artinya shalom. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, damai sejahtera artinya Irene atau Irene, Bapak Saudara, Irene. Jadi itu arti damai sejahtera. Dan kalau kata ini punya makna yang sangat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, punya pengertian yang sangat dalam kehidupan kita. Kalau kita renungkan arti kata ini, damai sejahtera, dan kita semua perlu damai sejahtera. Amin, Bapak Saudara. Perlu keamanan, ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan, dan terutama keselamatan jiwa kita. Kita perlu. Setiap orang di bawah kolong langit ini perlu hal yang namanya damai sejahtera, Ibu dan Saudara. Dan kita perlu hal ini.
Sehingga kalau kita lihat di Alkitab, maknanya, penggunanya sangat luar biasa. Yang pertama sebagai salam dan doa. Ya, ketika kita berjumpa, bertemu dengan orang lain, ada salam. Dan ini ya, di dunia, di orang Yahudi juga berkenaan ini. Dan kita sebagai manusia juga pakai hal ini. Dan kita dalam pertemuan masuk ke rumah orang Kristen pasti kata shalom. Amin, saudara. Karena apa artinya bahwa itu sebuah doa kita kepada orang yang bertemu dengan kita supaya dia mengalami yang namanya damai sejahtera, dia diberkati dan bahagia dalam hidupnya, sehingga kita ucapkan shalom. Karena doa kita itu merupakan sebuah doa. Jadi tidak sembarang kita ucapkan kata itu, tapi itulah sebuah doa yang kita harapkan bahwa orang itu akan mengalami damai dalam hidupnya, sehingga orang Kristen dikenal dengan shalom. Ya, dalam acara-acara pemerintah, dalam acara apapun, sapaan buat orang Kristen adalah shalom. Dan itulah doa ya yang akan kepada kita yang waktu bertemu dan waktu kita berpisah, kita sampaikan hal ini. Dan ketika orang sambutan bersama, ya, ketika mulai shalom, berserahir shalom, karena itu doa yang akan kita doakan kepada orang yang berjumpa dengan kita. Lalu yang makna yang kedua lebih dalam lagi, Bapak Saudara, bahwa kalau kita katakan shalom berarti artinya bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Keadaan kita sudah berubah. Jadi jangan kita sembarangan sebut kata shalom. Maknanya bahwa kita sudah diperdamaikan oleh Allah ketika kita ucapkan kata shalom. Amin, Bapak Saudara. Jadi jangan kita ucapkan shalom maknanya kita belum berdamai dengan Allah. Maknanya bahwa kita telah diperdamaikan oleh keadaan kita sudah berubah dan telah berdamai dengan Allah, baru kita katakan shalom. Amin. Kita sudah berdamai dengan Allah. Makna yang paling dalam, ya itu Allah. Dan makna yang lebih dalam lagi yang kedua, Bapak Saudara, adalah ketiga adalah tentang ketenangan di hati. Ya, ketenangan di hati yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan di luar. Itu makna yang paling dalam. Amin. Dan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Saudara dan saya terima Yesus. Amin. Damai itu di hati, tidak di tempat lain. Mau orang kaya sekalipun, kalau nggak ada damai dari Kristus, itu bohong, saudara. Dia sia-sia, hidupnya akan sia-sia kalau nggak ada damai Kristus di hatinya, Bapak Saudara. Damai dalam kehidupannya. Jadi maknanya sangat dalam kalau kita renungkan. Ya, cuma kata shalom sudah maknanya luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi tidak terpengaruh dengan keadaan di luar. Saya beri contoh, Bapak Saudara, Rasul Paulus dalam surat kedua selalu pakai kata shalom. Ya, salamnya dan doanya kata salam dan doa, dan terakhir pakai kata damai sejahtera. Selalu dia pakai hal itu, Saudara. Kenapa dia mengalami secara pribadi? Ya, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya dia mengalami shalom itu, Saudara, sehingga dia membagikan kepada jemaat Tuhan yang dia layani, surat-surat yang kirimkan kepada jemaat Tuhan untuk menguatkan mereka. Shalom. Kenapa? Karena waktu dia di Filipi, Bapak Saudara, dia memberitakan Injil, ya, dan orang tidak suka dengannya, sehingga dia masuk ke penjara dan di kakinya diikat begitu kuat. Tapi karena ada shalom Allah di dalam dirinya, maka Paulus bisa berdoa. Amin. Dia bisa tenang. Kalau sudah beribu, ya kalau nggak ada masih marah-marah. Kenapa saya di sini? Saya sudah salah kok. Kenapa kita di sini? Kita memberitakan firman Tuhan, kenapa kita di sini? Kalau orang tidak ada shalom dalam dirinya. Kenapa? Karena ada ketenangan yang dalam di hatinya yang tidak perlu keadaan di luar. Walaupun keadaan luar tidak mendukung, tapi hatinya tetap damai. Amin. Ayo saudara, di pertemuan apapun kalau saudara punya Yesus dalam hidupmu, maka tidak akan mempengaruhi damaimu, saudara. Amin. Karena ada ketenangan di hati. Kalau orang nggak tenang nggak bisa berdoa, saudara bisa berdoa. Bayangkan kaki jadi kuat-kuat, saudara bisa bergerak, tapi tidak bisa bernyanyi. Berarti ada shalom di hatinya, ada ketenangan di hatinya, sehingga tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak kecewa dengan Tuhan, dia tidak pahit dengan Tuhan, karena ada shalom di dalam dirinya, sehingga dia bisa tenang dan bisa berdoa. Dari tiga pengertian ini, bagi saudara, semua kata shalom adalah, bagi saudara, keadaan kita yang sudah berdamai dengan Allah, tetap tinggal di dalam Allah, dan
ada ketenangan di hati kita, ada kedamaian di hati kita yang tidak terpengaruh oleh keadaan luar. Secara fisik kita terpengaruh dengan damai yang Tuhan Yesus Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, itu masih ya penduluan dulu saudara. Ya, kita masuk pada pembahasan ya ayat yang kita baca tadi saudara. Dari sama Bapak saudara pahami katanya dulu, baru kita masuk ke dalam inti daripada pembahasan kita. Ya, dari mari kita saudara kita lihat ya firman yang kita baca tadi saudara, bahwa berikut ini Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid supaya jangan gelisah ya, jangan gelisah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan pergi dan kembali kepada Bapa, dan di sana Dia akan menyiapkan tempat bagi murid-murid. Jadi murid-murid tentu gelisah karena Tuhan Yesus sebagai sandaran mereka, sebagai andalan mereka. Kalau saat mereka susah ada Tuhan di situ. Kalau mereka tidak tahu apa-apa, mereka bisa tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau pergi, secara manusiawi mereka gelisah. Dan Tuhan bilang janganlah gelisah, ya, janganlah gelisah, ya, hatimu. Ya, dari situ Tuhan mengatakan mau Dia pergi dan menyiapkan tempat. Itu jaminan. Tuhan kasih jaminan bahwa Dia ke surga dan menyiapkan tempat. Dan Dia kembali menjemput. Ya, menjemput ini banyak cara. Ada lewat apa? Dia datang. Tapi ibu kemarin sudah bilang, ini tidak tahu SK turun kapan. Jadi kita harus berjaga-jaga. Ya iyalah, harus berjaga-jaga karena itu Tuhan menjemput kita dengan macam cara. Ya, ada ya. Jadi kita belajar bahwa ada jaminan bahwa setelah kehidupan ini ada damai sejahtera, ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Maka saya katakan akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tuhan menjamin semuanya. Ya, Tuhan sudah menjamin mengerjakan semuanya untuk kita orang percaya. Maka dalam pengiringanmu dengan Tuhan, jangan ada kata gelisah di hatimu, jangan ada kata takut di hatimu, karena Tuhan menjamin hidupmu. Amin. Itu Tuhan ini luar biasa, saudara. Tuhan menjamin semuanya. Karena bukan Tuhan berkuasa untuk semua. Dia berkuasa atas segala di bumi ini. Dia cuma ya lihat kesetiaan kita, kita setia, langsung Tuhan akan menolong kita, saudara. Dari hal yang harus kita renungkan bahwa Tuhan menjamin hidup kita, dan kemudian Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak membiarkan konteks dari perikop ini. Tuhan tidak membiarkan murid-murid sebagai seorang diri. Dia pergi ke surga, tapi Dia memberi penolong yang lain, namanya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus punya peranan yang sama. Kalau Tuhan sudah harus secara fisik, Dia mengajar, mengingatkan, berpesan tegur. Sekarang Roh Kudus Dia menegur, menasihati kita, mengingatkan kita firman. Kenapa? Karena sebagai manusia kita punya keterbatasan, sehingga peran Roh Kudus mengganti peranan Tuhan, ya, supaya mengingatkan saudara saat baca firman. Kalau saudara salah jalan, Roh Kudus ingatkan salah. Lu salah, lu salah jalan ya. Orang bukan bilang kemarin sudah lu salah. Itu suara Tuhan berbicara di hati. Itulah peranan dari yang namanya Roh Kudus sebagai penolong. Dan hari ini saudara, Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, orang percaya supaya jangan gelisah. Dan kita belajar beberapa hal tentang damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada murid bahwa Dialah sumber damai itu. Amin. Tidak ada tempat lain. Ya, amin. Ada Yesus. Damai itu ada di dalam Yesus. Yesus mengatakan di dalam bahasa kita dikatakan bahwa damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Dari damai dari Tuhan. Tuhan punya damai, Tuhan berikan buat kita, orang buat kita, dan ada dalam diri kita. Tuhan memungkinkan murid-murid supaya mereka tidak boleh gelisah, karena Tuhan berikan mereka damai. Ya, dan ini di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan Raja Damai. Ya, Dia yang akan berkuasa ketika kita izinkan Raja Damai itu berkuasa atas hidup kita, maka damai terus mengalir sehingga ada masalah pun kita tetap setia. Amin. Ada tantangan pun datang gereja. Jangan kita ada masalah semua di gereja itu bisa tolong saya. Sampai ya tidak ya.
Tuhan tetap setia. Apa yang dikatakan dalam firman-Nya pasti dia genapi. Ya, saudara. Jadi kita tetap setia. Ketika kita setia, Tuhan akan menolong kita. Dia adalah Raja Damai. Berarti sumbernya dari Dia. Itu damai yang ada di hati kita. Itu Tuhan meyakinkan oleh mereka. Kemudian yang kedua, ya, damai sejahtera yang diberikan Tuhan berbeda dengan dunia. Ya, dalam bacaan kita tadi katakan bahwa dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi beda. Dunia juga punya, dia juga memberi damai juga. Ya. Jadi di sini Yesus memberikan perbedaan, ya, bahwa damai yang Tuhan Yesus berikan adalah bersifat kekal. Amin. Kekal, tidak bisa berubah. Dalam keadaan apapun tetap damai kalau kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah sumber damai itu. Ya. Dan yang kedua, bahwa damai dari dunia ini sementara, berubah-ubah, ya. Sementara artinya berubah-ubah. Dan pemazmur menggambarkan dengan luar biasa kebahagiaan adalah sementara. Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur 37, di situ dia sementara semua, ya, karena sebab si dunia ini kebahagiaannya walaupun dompetnya tebal, ya kan, segala masa, tapi kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Amin. Tapi kalau dia mengasihi Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada. Jadi kita harus tahu posisinya dulu. Tuhan urutan pertama, amin. Baru yang lain. Kita harus tahu apa itu urutan pertama. Jangan kita bolak-balik. Ya, dunia dulu, Tuhan belakang itu sudah menolak. Jadi kita urutannya harus Tuhan duluan. Soalnya boleh yang lain, Tuhan harus duluan. Baru yang lain menyusul. Karena Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita sudah mengenalkan Tuhan, sudah berdoa, sudah berusaha dan bekerja, pasti lain baru berkati. Seperti Bapak Gembala sudah dekat dalam di sini luar biasa. Ada perpuluhan, ada persembahan, terus berilah. Amin. Berikan persembahan kalau perpuluhan wajib. Kita harus berikan. Ya, karena itu kalau kita memberi, kita bilang kita menipu Tuhan. Kalau tipu Tuhan bahaya. Kalau tipu manusia ya bahaya juga, semua bahaya, tapi lebih bahaya lagi. Kalau kita tipu Tuhan dan kita kembalikan, maka Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Jadi kalau gambaran yang Mazmur dikatakan dalam Mazmur 37, saudara baca di rumah, itu dikatakan bahwa itu sementara. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan itu sementara. Dan jangan marah kalau orang yang fasik itu berhasil. Jangan iri kalau orang itu berhasil, karena sementara, hilang. Semua ada kadaluarsanya, tapi dalam Tuhan tidak. Amin. Kebiasaan itu bawa kita kepada kekekalan. Dan kita mengambil kerajaan surga di surga di dunia ini dulu. Artinya damai kita alami dulu. Walaupun makan ya seadanya, tapi kalau kita ya berdoa dan mengucapkan syukur itu luar biasa, bermanfaat bagi tubuhmu. Tapi kalau kita harta melimpah, tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, ada sakitlah segala macam, kita tidak bisa menikmati. Tapi kalau kita dalam Tuhan, ya walaupun pas-pasan hidup kita, tapi kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita bisa menikmati berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi, saudara, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, damai sejahtera atau fungsi dari damai. Damai sejahtera yang Tuhan tempatkan di hatimu ada fungsinya. Fungsinya apa? Kita lihat yang pertama di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Kitab Filipi pasal 4 bagaimana? Kita katakan bagaimana? Filipi Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih. Dari fungsi dari damai yang Tuhan tempatkan di hati itu adalah memelihara hati dan pikiran. Karena
kekhawatiran, kegelisahan dimulai dari pikiran dan dari hati. Maka kalau kita mengenalkan Tuhan, dekat kepada Tuhan, maka damai yang Tuhan berikan itu memelihara. Kata memelihara artinya menjaga, melindungi hatimu. Walaupun keadaan luar bagaimanapun, hatimu tetap damai. Melampaui akal, karena orang yang menderita kok ada ketenangan, itu melampaui akal, tidak bisa kita jelaskan dengan otak kita. Ya, bayangkan ya kalau baru sudah lihat Alkitab seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka begitu tenang padahal tantangannya luar biasa. Suruh masuk ke dalam api, mereka iya Pak, ya karena mereka tak percaya kepada Tuhan. Daniel dibuang ke singa karena dia mau tetap setia kepada Tuhan, apapun konsekuensinya dia lakukan, dan Tuhan bela, diberikan ketenangan, Tuhan membelanya, dan Tuhan berikan kepada dia kemenangan. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan hatimu fungsinya memelihara hidupmu. Amin. Amin. Dan engkau salah, engkau ya memelihara hidupmu sehingga dari hal yang jahat, ketipuan segala macam. Jadi kita bisa bedakan, oh ini dari Tuhan, ini sampai kita tahu. Ya, karena Roh Kudus memelihara hatimu, hati dan pikiran. Karena pertama orang berpikir baru turun ke hati. Jadi kenapa orang yang sakit kan mulai dari pikiran, orang stres kan dari pikiran, baru dari turun ke hati. Dan kalau tidak diserahkan kepada Tuhan, bagaimana cara dia bisa stres dan segala macam lah. Tapi kalau dia serahkan kepada Tuhan, maka ada pemulihan dalam kehidupannya. Lalu Bapak Ibu Saudara, ya fungsi damai sejahtera adalah ya pertama yang berikut adalah kita lihat di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 15. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Bapak Gembala bacakan buat kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, ada kata damai sejahtera Kristus memerintah. Memerintah artinya damai itu mengontrol tindakan, keputusanmu dan penilaianmu sehingga tepat seperti firman Tuhan, kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia mengontrol ya, setiap tindakan, setiap keputusanmu sehingga semua sejalan dengan Tuhan. Jadi kalau kita salah jalan, ya damai yang mengingatkan, Raja Damai atau Yesus dalam dirimu itu mengingatkan kau salah jalan. Ketika kita kembali kepada Tuhan, maka hidup kita dipulihkan. Gambarannya adalah ya anak terhilang. Ya sudah rumah Bapak sudah mengalami damai itu, tapi kan dia lihat dunia sana, wah beda ya. Dia meninggalkan rumah Bapak dan dia ke sana, dan di situ dia mengalami banyak penderitaan. Dan ketika dia sudah sekarat, baru dia ingat ada damai itu mengingatkan dia, pada rumah Bapak ada banyak makanan, kenapa saya di sini? Lalu apa responnya? Dia responi dan dia disadarkan dan dia kembali kepada Bapa dan hidupnya dipulihkan. Amin, saudara. Jadi damai itu yang mengatur hidupmu sehingga setiap keputusan yang kau ambil seturut dengan Tuhan dalam hal apapun, dalam pekerjaan, ke rumah tangga, dalam apapun yang kita kerjakan, damai itu yang mengatur. Makanya orang berdosa kan dia tertuduh, tahu? Iya lah. Itu damai yang mengingatkan bahwa kita sudah bersalah. Itu satu alarm bahwa itu harus kembali kepada Tuhan. Damai itu yang mengingatkan kita. Ya, jadi kita bersyukur sebagai ya orang percaya karena kita punya Tuhan sebagai artinya bahwa kita ikut Tuhan, jangan kita gelisah, jangan takut, jangan menyesal karena Tuhan sudah menjamin hidup kita baik di dunia ini maupun dunia akan datang. Sehingga Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Sehingga yang Tuhan minta adalah percaya. Ya, itu bagian kita adalah iman, percaya. Maka kita perlu harus terkonek dengan sumber itu iman. Jadi semua itu perkataan dan perbuatan harus iman, harus ada iman dan tindakan yang kita harus lakukan. Seperti Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, ya Paulus mengatakan di situ bahwa kita harus serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita buka saudara buka kita, dan di situ jelas dikatakan kita Filipi pasal 4 ayat 6 itu dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus dari sumbernya Yesus. Jadi kita harus ada waktu untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Bagus kesaksian Mama tadi, dia punya jam doa yang luar biasa. Ya. Ada jam-jam doanya, dia connect dengan Tuhan. Dia bersyukur seperti sumber, kan kalau listrik menyala karena ada dikonekkan dengan sumber baru menyala. Demikian kalau kita mau damai itu mengalir, maka kita harus punya waktu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Seperti kesaksian Mama tadi, ada jam-jam doanya dia berdoa. Dan di hari datang kita bisa koreksi hati kita. Ya Tuhan, apakah saya salah jalan? Tuhan, ubahkan hidup saya. Dan dari datang Tuhan akan beritahu, oh ini adalah salah, harus bereskan. Makanya kita perlu berdoa. Dan di gereja ya, Pak Pendeta harus berdoa berjam 1 jam, ya 1 jam. Kemudian di gereja harus baca Alkitab. Ya. Jadi kalau di gereja kami ada grup WA baca Alkitab, mereka wajib lapor. Ya. Lapornya kalau ayat menjadi rema mereka kirim ke grup baca Alkitab. Atananya bahwa dia sudah baca. Kalau soalnya kalau kita tanya kenapa lu sudah baca Alkitab, kalau sudah lapor sudah. Ya. Dari karena itu gereja ya dalam hal ini mengandalkan Tuhan dan utamakan Tuhan dengan berdoa. Ya. Doa ini sangat penting. Doa ini barisan depan. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, ya baru saudara mengalami kasih terus menerus, maka harus terkonek dengan Tuhan. Sumber doa harus tetapkan waktumu. Kalau sesibuk apapun saudara harus berdoa. Entah pagi kah, siang kah, malam kah, harus berdoa. Seperti ini tadi ada jam-jam doanya. Dan itu kita harus taat. Kalau pas jam 10 suruh bangun dan berdoa. Amin, saudara, supaya kita terkonek dengan Tuhan. Sehingga dapat terus mengalir. Kenapa kita pergi ada yang melindungi kita? Ya, Tuhan Yesus saudara, sebelum dia pelayanan dia berdoa. Doanya pagi-pagi. Ya, di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan bahwa Markus 1 ayat 35 ya. Jangan Tuhan bisa perhatikan yang kita dikatakan bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar, dia pergi tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu dia sudah berikan teladan dalam hal berdoa. Dia sebelum melayani dia sangat sibuk, pelayanan luar biasa. Tapi dia ada waktu yang disiapkan buat Tuhan berdoa. Pasal kita supaya apa? Kita konek dengan sumber bangsa itu mengalir dan memang kita bertumbuh. Ya, itu rahasianya, saudara. Saya bertahan sampai saat ini karena doa. Kenapa? Karena orang Kalimantan ya dia punya banyak sihirnya. Kenapa? Karena mereka punya agama namanya agama suku, itu agama hidup keharian. Dan kata bisa kuat bahaya, harus banyak berdoa. Dan di sini alam rohnya kita rasa bagus karena banyak orang berdoa. Di sana orang potong berdoa untuk hari Tuhan, hari mereka panggil lagi. Jadi kita harus terus peperangan terus. Dan saya hingga kali itu paling luar biasa. Ya, ada suasana luar biasa sehingga tergantung dari kita. Kita mau siapkan waktu berdoa atau tidak. Dan hari kalau kita mau supaya damai itu mengalir hidup kita harus terkonek ya, dengan sumber yaitu Yesus, dengan Allah, dengan kita berdoa setiap hari ya, dan baca firman. Karena itulah yang menolong kita, yang menjaga kita, yang membimbing kita. Kalau kita salah, kita ingat firman sampai boleh lakukan ini. Karena ada yang ya sebagai pelita, firman sebagai pelita dan tidak terang dan bagi jalan kita, sehingga ada arahan bimbingan dari Tuhan supaya kita tahu, ini sudah boleh, ini boleh, ini sudah boleh. Dari jelas. Karena kita hidup dalam Tuhan itu jelas, kan terang, jadi harus jelas tujuan kita. Kalau gelap kan sembarang saja salah apa. Kalau kita terang tahu tujuan hidup untuk apa saya ada, Tuhan sudah punya rencana. Amin. Kenapa saya di Kupang ini, saya bekerja situ sudah punya rencana dan tujuan Tuhan. Kita harus diberkati di situ. Dia tahu pekerjaan, kejujuran kah, dan segala macam. Disitulah yang Tuhan dipermuliakan. Itu yang katakan kepada murid-murid bahwa mereka sudah garam dan terang. Jadi bukan berarti semua jadi pendeta. Jadi pendetalah di tempat kerjaan. Amin. Di kantormu
di rumah tanggamu, carilah pendeta di situ, bawa terang di situ. Dan tujuan kita jelas, kenapa saya di sini? Saya bekerja dengan baik. Kalau perusahaan saya menunjukkan perusahaan saya, di perusahaan ini, kalau di pemerintah saya mencari terang di sini. Ya. Dengan demikian, kalau tidak kita ambil Tuhan di permulaan. Kenapa? Kita sudah mengalami damai. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita beri Bapak Saudara dan renungkan kebenaran firman ini, dan kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Mari berdiri, kita bersama-sama berdiri dan kita renungkan kebenaran firman ini. Bahwa kita dalam hidup ini tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, karena Tuhan berikan damai. Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan kepada kita. Dan secara pribadi, ketika kita izinkan Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus.